menyesatkan secara agama? Jawabannya tentu tidak setuju, karena bagi saya filsafat adalah tantangan untuk kita tidak hidup dengan memegang prinsip mengalir saja. Karena dengan filsafat kita bisa tahu jawaban dari setiap pertanyaan, mengapa kita hidup di dunia ini dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Sehingga kita bisa tahu dalam kehidupan ini apa yang harus dicapai dan bisa memahami makna hidup. Apalagi di zaman saat ini kita sudah banyak disetir dan dipengaruhi oleh teknologi modern yang sisi negatifnya bisa menjerumuskan ke hal-hal yang tidak semestinya. Maka dari itu, dengan mempelajari filsafat, kita tidak akan mudah disetir oleh perubahan di setiap era yang berotasi di dunia saat ini. Bahkan dalam agama Islam pun diajarkan bahwa kita harus punya prinsip dan harus bisa terbawa ke dalam arus yang baik dan harus bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Oke, next. Saya akan membahas terkait hubungan istilah yang ada di filsafat umum, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi secara komprehensif. Yang pertama, itu ada ontologi. Ontologi yaitu mempelajari apa yang ada, realitas, eksistensi, dan struktur. Lalu yang kedua yaitu epistemologi, mempelajari bagaimana kita mengetahui, baik itu metode, sumber, dan validasi pengetahuan. Lalu yang ketiga yaitu ada aksiologi, mempelajari nilai dan moralitas, etika, tujuan, dan implikasi pengetahuan. Lalu hubungan ontologi itu membentuk dasar pemikiran tentang realitas. Kemudian epistemologi itu menjelaskan cara memahami realitas tersebut. Hasil pemahaman tersebut kemudian dievaluasi melalui aksiologi untuk menentukan nilai-nilai yang moralitasnya. Dengan demikian, ketiga istilah ini saling melengkapi dan membentuk pengetahuan yang komprehensif. Saya akan menjelaskan beberapa contohnya, yaitu dalam bidang lingkungan hidup. Yang pertama ada ontologi, yaitu mengakui keberadaan dan interkoneksi semua makhluk hidup. Lalu yang kedua yaitu epistemologi, yaitu mempelajari cara mengukur dampak perubahan iklim. Yang ketiga yaitu aksiologi, contohnya yaitu menilai moralitas tindakan manusia terhadap lingkungan dan menentukan kebijakan untuk melindunginya. Nah, dengan memahami hubungan ini, kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih bijak lagi. Oke, next, saya akan lanjut ke pembahasan sejarah filsafat umum di dunia Islam. Nah, berikut saya akan menjelaskan sejarah filsafat Islam secara singkat. Yang pertama yaitu filsafat Islam lahir pada abad ke-8 Masehi yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Agama Islam dan budaya Arab Al-Kindi dianggap sebagai bapak filsafat Islam. Kemudian Al-Farabi itu mengembangkan konsep negara utama, sedangkan Ibnu Sina itu mempengaruhi filsafat barat. Lalu pada abad ke-12 Ibnu Rushd menjadi komentator Aristoteles terkenal. Sementara itu Ibnu Arabi dan Ibnu Khaldun mereka memperkaya pemikiran filsafat dalam Islam. Lalu pada abad ke-19 dan 20 pemikiran seperti Rifa'ah Al-Tahtawi, Muhammad Iqbal, dan Said Qutb itu memperbarui pemikiran Islam. Lalu filsafat Islam itu mencakup berbagai bidang, ada metafisika, etika, logika, dan politik. Tokoh-tokoh ini memperkaya pemikiran Islam dan mempengaruhi filsafat barat. Oke, selanjutnya sebelum saya tutup video ini, saya akan menyampaikan kesan selama pembelajaran mata kuliah filsafat umum di semester 3 ini. Kesan saya terhadap mata kuliah filsafat umum ini tentunya sangat istimewa dan saya bisa menemukan pengetahuan baru di bidang filsafat karena selain materinya yang teoritis dan mudah dipahami,
dan selalu ada rasa ingin tahu yang lumayan tinggi dari ilmu-ilmu yang saya pelajari dari filsafat umum ini, sehingga dengan begitu saya bisa memahami banyak istilah-istilah yang baru saya dengar di dalam dunia filsafat. Terima kasih Bapak dosen, semoga kita bisa bertemu di semester selanjutnya. Oke, cukup sekian video dari saya.